Pemirsa, kali ini saya akan mengunjungi kota dengan keindahan yang belum banyak orang tahu dengan kualitas oksigen terbaik kedua di dunia. Yuk kita jelajahin hanya di Sapa Nusantara. Halo pemirsa Sapa Nusantara, saya Reni Arumsari dan kali ini saya akan mengunjungi salah satu kota di Pulau Madura, yaitu Sumeneb. Jika Anda mengikuti perjalanan saya kali ini, saya yakin daerah ini akan menjadi salah satu tujuan wisata yang wajib Anda kunjungi. Seperti apa dan ada apa saja? Tetap di Sapa Nusantara. Nama Sumeneb berasal dari bahasa Madura yaitu Songenep yang berarti lembah atau cekungan yang tenang. Terletak di timur Pulau Madura, Sumeneb tidak hanya dapat dicapai dengan menggunakan transportasi darat dan laut, namun juga udara. Jika Anda ingin berwisata dan mengunjungi kota ini, tak usah khawatir dengan transportasinya, karena Anda bisa menggunakan moda transportasi online ataupun menyewa kendaraan untuk berkeliling Sumeneb. Kawasan wisata Sumeneb sendiri dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kawasan wisata budaya, kawasan wisata alam, dan kawasan wisata buatan. Sumeneb memiliki bangunan-bangunan sejarah yang masih berdiri kokoh dan sangat terjaga hingga saat ini, sehingga keindahan dan kisah di baliknya masih senantiasa terjaga dan menjadi sumber pengetahuan bagi yang mengunjunginya. Dan kali ini saya akan mengunjungi 3 landmark bersejarah di Sumeneb. Sudah berada di depan Masjid Jami Sumeneb yang sudah berdiri selama 250 tahun. Masjid ini berdekatan dengan Keraton Sumeneb dan merupakan tempat raja-raja melaksanakan ibadah sholat. Bentuk akulturasi budaya bisa dilihat di tempat-tempat bersejarah di Sumeneb, termasuk Masjid Jami ini. Masjid Jami ini sendiri dibuat oleh arsitek Tionghoa bernama Lau Piango. Walau masjid ini sudah mengalami renovasi, namun kondisi ruang utama dan pilar-pilarnya masih asli seperti awal mula dibangun dahulu. Asa Tinggi adalah makam raja-raja dan pembesar Keraton Sumeneb. Yang unik dari makam ini adalah arsitekturnya yang terpengaruh oleh peradaban Hindu, Tiongkok, dan Eropa. Asa Tinggi menjadi salah satu tujuan wisata religi yang dibangun sekitar tahun 1750 Masehi. Hingga saat ini, masih banyak peziarah yang mendatanginya, bahkan dari luar Sumeneb. Kubah yang terletak di tengah pemakaman ini bukanlah masjid, melainkan makam Kanjeng Tumenggung Aryo Cokronegoro III dan makam Pangeran Pulang Jiwo. Pemirsa Sapa Nusantara, saat ini saya sudah berada di depan Keraton Sumeneb dan sesaat lagi saya akan menemui seorang tokoh yang tidak hanya akan menjelaskan soal Keraton Sumeneb, tapi juga paham betul soal kota Sumeneb. Siapa beliau? Ikuti saya. Kalau ruangan-ruangan ini masih ditinggali atau? Ini jadi sudah lama sekali tidak ada yang tinggal di sini. Ini memang kita rawat saja karena usia pendopo ini, keraton ini sudah 350 tahunan ya. Tapi masih terawat dengan baik ya? Harus dirawat karena ini bagian dari kekayaan yang kita miliki, aset yang kita miliki di Kabupaten Sumeneb ya. Luar biasa. Ya pemirsa Sapa Nusantara, saat ini saya sudah bersama dengan Bupati Sumeneb, Bapak Busro Karim ya Pak ya. Bisa diceritakan Bapak sejarah kota Sumeneb itu seperti apa? Ya kalau Sumeneb ini sudah tua ya, usianya Sumeneb ini 750 tahun.
Jadi nanti ini tanggal 31 Oktober ini ada hari jadi, dan itu acaranya, rangkaiannya itu 1 minggu dari tanggal 21 bahkan lebih 1 minggu sampai puncaknya tanggal 31 ke 750. Luar biasa, sudah ya. sangat-sangat tua ya. Tua. Saya itu baru tahu kalau ternyata selain Solo dan juga Yogyakarta, ternyata Sumeneb juga punya keraton ini ya Pak? Iya, iya. Bahkan bukan hanya keraton, hubungan kekerabatan itu masih ada antara Sumeneb, Solo, dan juga Jogja. Misalnya saya sering diundang acara-acara di sana, sehingga kita sering bicara tentang silsilah dan semacamnya. Sejarahnya seperti apa itu Pak? Ini dari kerajaan apa dulunya? Jadi ini pertama kali 750 itu dihitung ketika ketika pelantikan Arya Wiraraja pada saat Arya itu. Wiraraja. Dan Arya Wiraraja itu memang bagian dari Majapahit. Penasehat strategi Majapahit itu memang Arya Wiraraja di berbagai sumber dan buku-buku yang ada. Sehingga itu memang ditugaskan diantaranya di sini Arya Wiraraja, tetapi hubungannya dengan Majapahit masih. Oke, Ya, itu ya. kenapa berkerabat dengan kerajaan di Iya. Solo dan juga Iya. Jogja ya Pak ya? Kalau di kota Sumeneb ini Pak, ciri khasnya apa sih Pak sebenarnya? Di Sumeneb itu punya filosofi dalam kehidupan bermasyarakat itu ya. Misalnya ada istilah, kalau Maduranya itu Bapak, Bubuk, Guru, Rato. Misalnya Bapak, Ibu, Guru, Ibu, Raja. Guru dan Raja. Itu yang memang orang yang harus dihormati. Dari sisi filosofi kerja kerasnya, di sini itu ada yang sering kita nyanyikan, misalnya Abental ombak, misalnya Asapo angin, berbantal ombak, berselimut angin. Itu orang yang ada di Madura kan, kalau yang mau kerjanya sudah luar biasa, siang malam dan semacamnya, walaupun lautnya seperti apa, dia bentar ombak sapu angin, sehingga orang Madura sampai sekarang itu ada di mana-mana. Berkeliling lagi Pak, saya Boleh. masih penasaran sama ruang-ruangan yang ada di keraton ini. iya. Mari Mbak. Mari. Ya. Jadi ada beberapa ruangan di sini ya Pak ya? Ya, ada 5 ruangan di sini semuanya. Oke Pak, saya tuh penasaran kalau misalnya keraton Sumeneb ini itu dari arsitekturnya itu terpengaruh budaya mana itu Ini Pak? saya kira yang pertama yang ingin saya sampaikan, ini kepala tukangnya malah dari Cina. Oh dari Iya, Cina? iya. Jadi namanya Kang Sin An gitu. Jadi sekarang diabadikan menjadi sebuah desa karena dia hidup di desa Kasengan, itu di Kang Sin An. Nah, artinya sejak dulu Sumeneb itu ada sesuatu yang berbeda, bahwasanya kerukunan antar umat beragama sudah selesai sejak dulu itu ya. Iya Pak, tadi saya sempat melihat beberapa aparat itu mengenakan baju sarung dan koko itu dalam iya. rangka apa itu Pak? Karena tanggal 22 hari santri. Jadi kita instruksikan selama 3 hari ini kita pakai ala santri, baju ala santri, karena memang hari santri nasional. Kota Sumeneb mau ulang tahun ini ya Pak ya? Iya, ini nanti tanggal 31 puncaknya. 31 puncaknya. Itu Puncaknya. aktivitasnya ada apa aja ini Pak? Ya, banyak sekali pada dasarnya acara-acara, termasuk seperti ini. Nanti malam kan masih ya, mungkin kita akan bareng ya bersama-sama ke acara di mana, di Gor Ayani di lapangan nanti malam. Itu kan bagian Ada expo itu ya, Pak, ya? expo itu bagian dari nanti sampai puncak tanggal 31 itu ya. Nanti kita jalan-jalan dan keliling-keliling ke expo-nya Pak ya? Iya. Tapi ini sudah jam berapa ini sekarang? Sudah Sebelum ke siang, sana, Pak. ayo makan siang. Ada kaldu kokot Wah sekarang itu, ini saya namanya. baru dengar tapi bentuknya seperti apa, rasanya seperti apa, kita akan coba bareng-bareng spesial dengan Bapak Bupati ya. Oke, makan bareng. Mari Pak kalau begitu. Iya, oke. Ini namanya kaldu kokot. Kaldu kokot ini saya
Ya pemirsa Sapa Nusantara, ini sesi yang kita tunggu-tunggu ya, sesi kulineran. Tapi kali ini sangat spesial karena saya ditemani langsung oleh Bapak Bupati Sumeneb. Ini mencoba, apa Pak tadi namanya? Ini namanya kaldu kokot. Kaldu kokot, ini saya baru pertama kali dengar. Ini rasanya seperti apa, kita akan cicipin ya. Ini ada apa aja nih Pak? Jadi pasti ini ada kikil, kokot itu bahasa Madura. Oh, kokot itu kikil ya? Kikil sapi ya Pak ya? Iya, kikil sapi. Kikil sapi. Terus biasanya ini ada kacang, ya kacang hijau kacang ini hijau ya. ya? Kalau di Kacang Jawa hijau. biasanya kan pasti manis dan semacamnya rasanya karena memang dibuat seperti itu. Kalau ini apa ya Pak ya? Ini kurkit. Kurkit? Iya, bahannya dari ketela pohon. Oh, oke. Dari Iya, ketela, iya, dari ketela. ditumbuk gitu Pak? Iya. Dan memang biasanya memang pasangannya ini dengan Oh, ini juga iya kan ini ya? sudah Oh, ada iya, di oke, dalam oke, gitu oke. ya pasangan. Pengganti nasi nih Pak, pengganti Bisa karbohidrat. atau bisa ada ini lagi juga kan ya. Jadi ada kurkit dari singkong, ada juga lontong. Ini baru pertama kali saya Pak makan Gimana? kacang Manyos. kacang hijau asin. Dan pemirsa, setelah nanti kita akan mengisi perut dengan kaldu kokot ini, kita bakal jalan-jalan ya Pak ya, ke Expo di Sumeneb. Ya, nanti insya Allah kita bareng malam-malam juga bareng. Jadi tetap di Sapa Nusantara. Saya sudah berada di pameran pembangunan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Sumeneb dan kita akan mengetahui bagaimana kesiapan Sumeneb sebagai smart city. Tidak hanya itu juga, kita akan menemukan banyak hal menarik lainnya di sini. Dan saya akan ditemani langsung oleh Bupati Sumeneb, Bapak Busro Karim. Kemudian dilanjutkan dengan laporan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Bapak Ferdiansah Tetrajaya SE. Puncaknya yaitu sambutan dan peresmian pembukaan Sumeneb Smart City Expo oleh Bapak Bupati Sumeneb. Selamat sudah diresmikan pamerannya. Iya. Bapak, ini kan pamerannya namanya Sumeneb Smart City, Pak. Oke. Ini Smart City yang dimaksud seperti apa, Pak? Jadi saya ingin sebelumnya Sumeneb ini sudah tahun 2018 kemarin ini sudah masuk 100 kota di Indonesia yang memang sudah mengembangkan smart city. Smart city ya? Cuma tentu saja tahun ini kita sudah lebih aplikatif ya. Nah, karena bagaimanapun juga dari tahun ke tahun harus ada peningkatan. Ya bagaimana kota ini menjadi kota cerdas yang memanfaatkan teknologi dalam rangka menjawab tantangan-tantangan yang ada. Jadi sudah mulai memasuki era digital Ya, dan pasti. akan mengaplikasikan Ya, di tata kita kotanya. tidak Pak. mungkin meninggalkan era digital ini. Betul sekali, Ya, Pak. ya. Kalau misalnya dari pameran ini, apa yang mau dicapai? Hal-hal apa saja yang mau dicapai dengan Pasti adanya pameran tentu ini? saja selain- kalau sudah berbicara teknologi di situ ada efisiensi pasti dan lebih efektif. Efisiensi waktu, biaya, Ya, dan lain-lain ya, Pak. semuanya lebih cepat dan semacamnya sehingga kompleksitas yang ada di kota ini lebih gampang kita ketahui dan kita jawab langsung karena memang semuanya sudah ada teknologinya gitu ya. Lebih terekspos juga Ya, oleh pasti, masyarakat yang lebih luas ya, Pak? termasuk penganggarannya misalnya semuanya kita sudah menjadi satu kesatuan kan sekarang evaluasinya dan semacamnya bahkan tentu saja implementasinya di lapangan kita tinggal dilihat saja, klik saja sudah tahu ada apa di desa Iya, itu dan potensi apa saja kita tahu. Jadi semoga potensinya setelah ini tidak hanya diketahui oleh masyarakat Sumeneb, tapi juga seluruh Indonesia, Ya, bahkan bisa, dunia ya Pak ya? Bisa, iya. Saya masih penasaran Pak, kalau cendera mata atau kerajinan tangan khas dari Sumeneb itu apa saja Pak? Jadi bisa dalam bentuk keris Keris ya? atau ada batik Sumeneb
Batik Sumenep. Ya, kita juga punya ukir, ada kecamatan Ukir di Sumenep itu ada desa Ukir. Jadi ukir-ukiran yang kadang-kadang itu anunya kerapan sapi. Yang diukir itu kerapan sapi, itu yang kita kasihkan kepada para tamu dan semacamnya. Ada booth yang harus kita kunjungi. Oke. Kita jalan-jalan lagi ya Pak ya. Boleh. Mari. Mari, ya. Ya, Ternyata luar biasa sekali ya Pak. Makin malam antusiasmenya malah makin meningkat ya Pak. makin mantap. Makin mantap. Berarti kita ngomongnya harus agak lebih keras Ya, Pak. karena memang Sumenep itu kabupaten super mantap. Ada nggak objek wisata alam yang Bapak rekomendasikan untuk saya? Besok saja. Ada Coba apa itu, ke Pak? pulau namanya Giliang. Pulau Giliang. Ya itu Itu seperti apa Pak? pulau yang oksigennya tertinggi nomor 2 di dunia. Tapi kalau yang namanya wisata kesehatan hanya di Sumenep yang ada. Uniqueness-nya di kesehatan Ya. karena oksigennya paling baik dua Baik, di dunia. ya. Luar Ya, biasa. biar besok silakan ketemu sama yang sehingga dinamai Giliang Giliang. karena di sana banyak ya orang-orang sepuh. Orang-orang seperti eyang-eyang ya Pak ya. Iyang, cuma sudah biasa disebut Giliang. Gitu. Padahal Baik. insya Allah itu aslinya Iyang. Kalau begitu terima kasih rekomendasinya dan terima kasih sama-sama. waktunya Bapak. Ya, Terima kasih, sama-sama. semoga acaranya sukses tiap tahunnya. Ya, Semoga sukses Sumenep makin semuanya. maju. Itu tadi bincang-bincang saya bersama Bupati Sumenep Bapak Busro Karim. Dan selanjutnya saya akan mengunjungi wisata alam yang tadi sudah direkomendasikan oleh Bapak Busro, yaitu Pulau Giliang. Seperti apa? Hanya di Sapa Nusantara. Pemirsa, saya sudah sampai di Giliang dan ternyata benar, saya baru sampai di sini aja udaranya udah segar banget. Nah, katanya nih pemirsa, angka harapan hidup penduduk di sini itu sangat tinggi karena kualitas udaranya. Tapi saya nggak akan sendiri nih. Saya ditemani oleh Mas Ramdan. Halo Mas Ramdan. Halo Mbak, selamat datang di Terima Pulau kasih. Giliang. Kalau lokasi yang mau kita kunjungi pertama mana nih Mas? Kalau yang lebih baik itu kita ke titik oksigen dulu. Titik oksigen ya? Titik oksigen. Nah, jadi di titik oksigen kita bisa merasakan atau ya setidaknya kita tahu bahwa di Giliang itu memang benar-benar oksigennya Baik ya? baik. Menarik kan? Kita langsung aja yuk ke sana supaya kita bisa benar-benar merasakan. Yuk, yuk. Oke. Ini udah sampai ya? Udah sampai kita jadi ada di spot oksigen, salah satu spot wisata juga yang ada di Pulau Giliang yaitu spot oksigen ini. Kok bisa namanya titik oksigen tuh gimana, Kak? Jadi dipercaya bahwa tempat ini adalah titik pertama saat itu ketika LAPAN itu lembaga antariksa menemukan bahwa kandungan oksigen di Pulau Giliang itu lebih baik dari yang ada di udara bebas seperti itu. Kalau selain dari lembaga antariksa tadi, ada nggak lembaga penelitian lain yang sudah meneliti dan memastikan bahwa ternyata di sini tingkat oksigennya paling tinggi dari daerah lain gitu? Oke, jadi yang pertama itu kan bahwa Gili yang ditemukan mengandung atau kadar oksigen di Giliang itu terbaik kedua di dunia, itu dilakukan oleh LAPAN pada tahun 2006 saat itu 2006. Nah, beberapa tahun kemudian dilakukan penelitian yang sama oleh Balai Besar Teknik Pengendalian Lingkungan itu Balai Besar Teknik Pengendalian Lingkungan itu Nah, juga melakukan penelitian iya, di tahun 2012 dan Tahun hasilnya 2012. itu sama. dan seperti ternyata itu. masih terbaik kedua iya, di dunia. Seperti itu. Nah ini saya lihat ada banyak balai, itu digunakan untuk apa tuh Mas? Nah, ini sebagai bentuk support dari pemerintah. Kemudian pemerintah melakukan pembenahan, jadi mensupport di sini agar wisatawan yang datang ke sini itu bisa
stay sejenak di sini sebelum nanti mereka ke destinasi selanjutnya seperti itu. Jadi kualitas oksigennya itu paling baik di malam hari? Di malam hari. Itu dari jam berapa sampai jam berapa? Di itu kira-kira, atas Mas? jam 1 malam. Di atas jam 1 biasanya, malam. dipercaya itu batas akhirnya itu jam 9 pagi. Mungkin kita langsung lanjut ke ini, ke keluarga Betul. yang 5 generasi itu Iya, tadi 5 ya? generasi. Assalamualaikum. Orang Ibu. Umurnya berapa saja ini, Mas? Lah, kalau kita bicara umur, untuk yang paling sepuhnya mungkin ibu yang ini yang pakai tongkat. Ibu dengan Ya. ibu siapa? Masirah, Namanya ibu? Panggilan Melati. Umurnya? Sekitar 115 sih, sekitar 115 tahun. Ibu Kita- Milarti ini umurnya sudah 115 tahun, pemirsa. Luar biasa sekali. Lalu yang tertua kedua, Keduanya Ibu Punatia. Kita umurnya udah apa, Ibu? sana umur. Ibu yang kedua ini sekitar 87-80. Sekitar 87 90 ya? Iya. Hmm. Setelah itu ibu ini yang ketiga. Masih ada mana, Bu? Hurma. Gitu. Ibu Hurma. Hurma. Ibu Hurma. Ibu Hurma. Ibu Hurma umurnya Umurnya itu lebih 70. Kalau ini lebih 70. Sekitar 70 Ah, sekian ya? 70. Nah, kalau yang termudanya Ibu Mohagi, Bu. Pas panjenengan asmana Mohagi. Moha itu Ibu Moha. 60-an lah. 60-an. Iya. Kalau generasi kelimanya sudah masih di sini? Mas, kebetulan lagi ada tugas di luar. Oh. Nah, kebetulan lagi ada tugas di luar itu laki-laki untuk yang berikutnya. Gitu. Apa sih kira-kira aktivitas yang dijalani sehari-harinya? Resa Arena panjenengan ala kenapa? Anakku karang-karang. Oh, jadi mereka aktivitasnya seperti inilah Kak, mengumpulkan karang di mana di Di pesisir pantai? pesisir pantai, pasir juga ada juga yang masih usahanya itu kayak nelayan gitulah, kayak apa namanya, Jual beli pengepul, ikan? ya jual beli ikan. Oke. Keempat ibu ini itu kakak beradik atau Iya. hubungan ibu dengan anak atau? Anika saat anu kan ki reng sepo sareng putra ki nggih reng sepo apa jeneng putra lagi Anika. Oh iya. Iya, jadi anak orang tua dengan anak gitu. Jadi hubungannya turun temurun anak. memang. Ibu dengan putrinya, Iya. dengan putrinya Iya, lagi, dengan benar. putrinya lagi. Ah. Luar biasa. Kalau di desa ini itu banyak keluarga yang punya bergenerasi-generasi lagi seterusnya. Ada beberapa sih, nggak banyak karena ya mereka kan rata-rata yang stay di sini itu ya mereka yang memang lokal di sini. Kadang yang udah mereka mindsetnya udah modern keluar dari pulau jadi gitu. Tapi ada beberapa sih yang memang ada beberapa generasi yang masih bertahan sampai sekarang dan itu usianya juga lebih dari 100 tahun. Untuk generasi yang pertamanya seperti itu Kak. Oke, itu mungkin cukup. Nanti kita Boleh. lanjut explore lagi Gili Siap. Eyangnya. Akhirnya sampai juga ya, Ya, Mas ya. ya. Ternyata lumayan curam juga ya turunnya. Sangat itu lumayan curam karena sekitar 10 meter lebih lah untuk kecuraman. Jadi ini Batu ikonnya Cangke. Giliang. Cangke itu bahasa Cangke. Madura. Hah, apa itu artinya, Mas? Nah, jadi cangke itu kalau bahasa Indonesianya kita Indonesia kan itu penyangga, pilar. Penyangga, pilar. Jadi batu yang belakang kita ini Oh, bentuknya iya, menyerupai iya, betul, pilar yang betul, menyangga betul. tebing ini seperti itu. Seperti buatan manusia betul. sebenarnya ya, ada benar-benar ada pilarnya Iya. yang membentuk jadi kita bisa lewat juga di antaranya ya. Kalau gitu saya terima kasih sama Mas Kamdan Sama-sama. sudah menemani berkeliling di Iya, Pulau yang Kak. ini. Semoga next time Hmm. bisa balik lagi ke sini. Siap, semoga, amin. Semoga. Terima kasih sekali Mas Sama-sama Kamdan. Kak Reni. Ya. Tak kenal, maka tak sayang. Itu gambaran yang tepat jika Anda belum pernah ke Sumeneb.
Dari sini saya menyadari masih banyak daerah Indonesia yang kita tak kenal namun sebenarnya memiliki potensi untuk dikembangkan. Inilah bukti Nusantara Indonesia begitu kaya.